Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya Tiara Pitaloka dari kelas A dengan NPM 211037 dari Universitas Pasundan. Di sini saya akan membacakan resensi jurnal The Case of the Spelunkian Explorers. Jadi, jurnal The Case of the Spelunkian Explorers ini menceritakan tentang 5 penjelajah gua yang terjebak di gua setelah pintu masuknya itu runtuh akibat gempa bumi. Mereka mengetahui melalui kontak radio yang terputus-putus bahwa tanpa makanan mereka kemungkinan besar akan mati kelaparan sebelum dapat diselamatkan. Mereka memutuskan bahwa salah satu dari mereka harus dibunuh dan dimakan agar yang lain dapat bertahan hidup. Mereka menentukan siapa yang harus dibunuh itu dengan melempar sepasang dadu. Setelah keempat orang yang selamat itu diselamatkan, mereka didakwa dan dinyatakan bersalah atas pembunuhan penjelajah kelima. Jika banding mereka ke Mahkamah Agung New York itu gagal, mereka akan menghadapi hukuman mati wajib. Meskipun kata dalam undang-undang tersebut jelas dan tidak ambigu, terdapat tekanan kuat dari masyarakat untuk menghindarkan para pelaku dari hukuman mati. Terdapat 5 kemungkinan tanggapan pengadilan masing-masing pihak mempunyai alasan yang berbeda mengenai apakah para penyintas itu harus dinyatakan bersalah karena melanggar hukum. Lalu bagaimana pendapat dari Chief Justice Trupani terkait dengan kasus tersebut? Jadi Chief Justice Trupani ini berpegang teguh pada prinsip hukum positif dan moralitas tradisional. Dia berpendapat bahwa tindakan para penjelajah gua itu melanggar hukum positif karena mereka telah membunuh orang lain, meskipun dengan persetujuan. Dia juga menyatakan bahwa tindakan mereka itu melanggar moralitas karena mereka telah melanggar nilai-nilai fundamental seperti kesucian hidup manusia dan keadilan. Chief Justice Trupani ini meyakini bahwa hukum dan moralitas itu memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban sosial dan melindungi hak-hak individu. Dia berpendapat bahwa jika tindakan para penjelajah gua dibenarkan, maka hal itu akan membuka preseden berbahaya yang memungkinkan orang lain untuk mengambil nyawa orang lain atas dasar persetujuan. Pendapat Chief Justice Trupani ini memiliki pengaruh signifikan terhadap putusan akhir, dengan 4 hakim lainnya itu menyetujui keputusannya bahwa para penjelajah gua itu bersalah atas pembunuhan dan harus dijatuhi hukuman mati. Lalu, bagaimana pendapat dari Justice Foster terkait kasus tersebut? Jadi, Justice Foster itu berfokus pada situasi darurat yang dihadapi para penjelajah gua dan tindakan mereka yang dilakukan untuk menyelamatkan diri. Dia berpendapat bahwa dalam situasi ekstrim seperti itu, moralitas tradisional dan hukum positif mungkin tidak selalu dapat diterapkan secara kaku. Dia menyatakan bahwa para penjelajah gua itu dihadapkan pada pilihan yang sulit antara mati kelaparan atau mengorbankan salah satu dari mereka untuk memberi makan yang lain. Nah, dalam situasi seperti itu, dia berpendapat bahwa tindakan mereka dapat dibenarkan karena didorong oleh naluri mempertahankan diri dan keinginan untuk hidup. Justice Foster ini juga meyakini bahwa penting untuk mempertimbangkan konteks dan situasi saat menilai tindakan seseorang. Dia itu berpendapat bahwa dalam situasi darurat, individu itu mungkin dipaksa untuk membuat pilihan sulit yang bertentangan dengan norma-norma moral dan hukum tradisional.
Dampak dari pendapat Justice Foster ini memberikan perspektif alternatif tentang kasus ini, menyoroti kompleksitas dilema moral yang dihadapi para penjelajah gua. Meskipun dia tidak dapat mengubah putusan akhir, tetapi argumen ini membuka ruang untuk diskusi dan pemikiran kritis tentang batas-batas moral dan hukum dalam situasi ekstrim. Lalu bagaimana pendapat dari Tating terkait kasus tersebut? Jadi Tating mengambil pendekatan libertarian dalam menganalisis kasus ini. Dia berpendapat bahwa para penjelajah gua itu memiliki hak atas hidup mereka sendiri dan memiliki hak untuk menentukan nasib mereka sendiri, bahkan jika itu berarti mengambil nyawa orang lain. Dia menyatakan bahwa persetujuan mereka untuk membunuh siapa yang akan dikorbankan itu merupakan bukti otonomi dan kebebasan mereka untuk membuat pilihan sendiri. Tating meyakini bahwa individu itu memiliki hak untuk menentukan apa yang terjadi dengan tubuh mereka sendiri dan tidak boleh dipaksa untuk tunduk pada hukum atau norma moral yang bertentangan dengan keinginan mereka. Dia berpendapat bahwa dalam kasus ini, para penjelajah gua itu telah membuat pilihan rasional dan otonom untuk menyelamatkan diri mereka sendiri. Dampak dari pendapat Tating ini memicu perdebatan tentang batas-batas hak individu dan kewajiban mereka terhadap masyarakat. Tetapi meskipun dia tidak mendapatkan suara mayoritas, argumennya ini menantang asumsi tradisional tentang moralitas dan hukum, dan mendorong pertimbangan yang lebih dalam tentang hak-hak individu dalam situasi ekstrim. Lalu selanjutnya bagaimana pendapat dari Justice King? Jadi pendapat Justice King ini berpendapat bahwa para penjelajah gua itu telah melanggar kontrak sosial dengan masyarakat dan harus dihukum karena tindakan mereka yang berbahaya dan antisosial. Justice King juga menyatakan bahwa mereka itu bersalah atas pembunuhan karena tindakan mereka itu dapat membahayakan keselamatan orang lain di masa depan. Lalu bagaimana pendapat dari Justice Handy? Nah, Justice Handy ini berpendapat bahwa para penjelajah gua dalam situasi yang sulit dan tidak dapat menyalahkan mereka atas tindakan yang mereka lakukan. Justice Handy juga menyatakan bahwa mereka bersalah atas pembunuhan, tetapi mereka memberikan keringanan hukuman karena keadaan yang meringankan. Kasus The Case of the Spelunky Explorers ini mengangkat pertanyaan-pertanyaan etika dan hukum yang kompleks tentang batas-batas moral dan hukum dalam situasi ekstrim. Pembelajaran yang saya ambil setelah membaca jurnal ini, yang pertama itu adalah pentingnya niat. Jadi, salah satu tema utama dalam kasus ini adalah niat. Hakim-hakim dalam kasus ini tuh harus menentukan apakah para explorer itu memiliki niat untuk membunuh salah satu kawannya ketika dia meninggalkannya di gua. Dan kasus ini menunjukkan bahwa niat seseorang itu dapat sulit untuk ditentukan dan bahwa interpretasi bukti dapat bervariasi. Ini juga menunjukkan bahwa niat bukanlah satu-satunya faktor yang harus dipertimbangkan ketika menentukan apakah seseorang bersalah atas suatu kejahatan. Selanjutnya itu pembelajaran yang saya dapat itu ada konsekuensi dari tindakan. Jadi kasus ini juga menyoroti konsekuensi dari tindakan seseorang. Meskipun tidak berniat untuk membunuh, tapi tindakan yang dilakukan dengan meninggalkan rekan yang dibuat itu menyebabkan kematian. Kasus ini juga menunjukkan bahwa penting untuk mempertimbangkan konsekuensi potensial dari tindakan kita sebelum kita mengambilnya. Kita juga harus bertanggung jawab atas konsekuensi dari tindakan kita, bahkan jika kita tidak berniat untuk menyebabkan kerugian. Yang ketiga itu pertimbangan moral dalam pengambilan keputusan. Kasus ini juga menunjukkan pentingnya pertimbangan moral dalam mengambil keputusan hukum.
Hakim-hakim dalam kasus ini harus mempertimbangkan tidak hanya hukum, tetapi juga apa yang mereka anggap sebagai hal yang benar dan adil. Kasus ini menunjukkan bahwa tidak selalu mudah untuk menyelaraskan hukum dengan moralitas. Hakim-hakim juga harus mempertimbangkan semua faktor yang relevan sebelum membuat keputusan. Yang keempat ada kompleksitas hukum dan moral. Kompleksitas hukum dan moral dari kasus The Case of the Spelunkian Explorer ini adalah contoh yang baik tentang kompleksitas hukum dan moral. Karena kasus ini menunjukkan bahwa tidak ada jawaban yang mudah untuk pertanyaan-pertanyaan tentang niat, konsekuensi, tanggung jawab, dan moralitas. Penting untuk mempertimbangkan semua faktor yang relevan sebelum membuat penilaian tentang kasus macam ini. Yang kelima itu pentingnya penalaran kritis. Kasus ini juga menunjukkan pentingnya penalaran kritis karena kita harus dapat mengevaluasi bukti dan argumen secara objektif dan sampai pada kesimpulan kita sendiri. Kita juga tidak boleh hanya menerima pendapat orang lain tanpa kita berpikir kritis dengan sendiri. Yang keenam tuh ada pentingnya pemahaman hukum dan moral. Jadi kasus ini juga menunjukkan pentingnya memahami hukum dan moral karena dengan memahami hukum dan moral, kita dapat lebih memahami kasus-kasus kompleks seperti ini dan membuat penilaian yang lebih tepat. Sekian presentasi yang saya paparkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.